Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini saya bersama Pak Sawal. Beliau adalah dari SMK, guru dari SMK Widya Karya. Karena kita lagi ngawasi UKK SMK Pertanian dari Widya Karya. Namun Pak Sawal punya banyak pertanyaan nih. Ini banyak pertanyaan tentang kelapa sawit. Maka tidak ada salahnya kalau vlog ini kita rekam untuk berbagi pengalaman tentang beberapa pertanyaan yang mau diajukan oleh Pak Sawal. Sekali lagi monggo Pak Sawal, apa yang mau ditanyakan Pak Sawal? Begini Pak, ya saya ada punya kebun kelapa sawit. Itu pertamanya terkena ulat kantong. Ulat kantong. Ya, ulat kantong. Tapi setelah dilakukan pengendalian, itu tanamannya sudah membaik, tetapi tanaman itu menguning semua. Itu kira-kira gimana Pak? Oke. Pada prinsipnya ulat kantong ini kan ada banyak jenis ya Mas. Ada Metisa plana, Pteroma pendula, Mahasina corbeti, dan yang paling baru itu ada Clahnia tertia. Pada kasus ulat kantong memang serangannya nanti akan menyebabkan daunnya bolong-bolong. Namun ketika sudah kita kendalikan dan selesai, maka sebenarnya secara kontinu maka sebenarnya sudah. Apakah ulat kantong ini secara jangka waktu panjang menyebabkan tanaman menjadi menguning? Jawabannya tidak, Mas. Jawabannya tidak, Mas. Lah, ketika kondisi tanaman menguning, justru kembali lagi kuningnya seperti apa? Lah, kuningnya seperti apa nih, Mas? Kuningnya itu Pak, daun pada menguning, tapi pada pelepah yang di bawah itu dia mengering, Pak. Oke. Kasus tanaman yang menguning secara total, kemudian pelepah itu kering, justru malah menurut saya kasusnya itu biasanya ada pada daerah-daerah yang bermasalah dengan masalah air, Mas. Karena ketika dia kondisinya berair, maka perakaran tidak mampu berrespirasi, maka dia menyebabkan kekurangan nitrogen dalam jumlah yang parah, Mas. Jadi dia warnanya menguning dulu, kemudian lama-lama kondisinya pelepahnya bisa mengering bagian bawah. Biasanya ini dekat parit enggak? Oh iya Pak, yang menguning itu di sebelah bagian bawah Pak. Wah iya itu, Mas. Jadi bukan masalah ulat kantong yang menyebabkan kuning ini. Apalagi kalau namanya ulat kantong, dimulai dari tepi jalan dia masuk ke dalam, Mas. Itu. Tapi kalau dia menguning seperti itu, mungkin ulat kantongnya sudah tertangani. Yang belum tertangani adalah masalah bagaimana manajemen airnya. Jadi solusi airnya gimana kira-kira Pak? Nah, maka kita cek dulu berapa kedalaman air. Sekali lagi Mas, Pak Sawal, bahwa perakaran kelapa sawit itu berada pada jangkauan sampai 90 sampai 120. Ketika tanaman kelapa sawit berada pada misalnya di 30 sampai 50 dia tergenang air dalamnya. Kadang-kadang kita melihatnya seolah-olah itu baik-baik saja nih Pak Sawal. Oh iya. Tapi ternyata airnya itu berada pada daerah yang masih fase untuk pertumbuhan tanaman. Karena akar serap kita itu di 5 sampai 35 cm, Pak. Ketika 5 sampai 35 cm ini terendam air, ada dalam kondisi yang penuh jenuh dengan air, nah ini akan mengganggu pertumbuhan. Salah satunya kekurangan nitrogen dalam jumlah yang cukup banyak, Pak Sawal. Itu. Iya, Pak. Maka saran saya dicek kembali. Kalau memang paritnya nggak lancar, apalagi gambut paritnya nggak lancar, segera dilancarkan, Mas. Minimal itu kedalaman air berapa yang bagi? Nah, kalau di manajemen air di gambut itu kan ada yang 40 cm sampai 60 cm. Jadi dia memang sengaja ditahan supaya gambutnya nggak turun toh ya, Pak. Oh, iya, Pak. Tapi di sisi lain bahwa harus lancar, Pak. Kalau dia nanti di parit itu airnya peres, ya sama dengan yang di sini, apalagi dia lebih rendah. Gitu, Pak. Oh, oke, Pak. Itu jadi mungkin bukan masalah ulat kantongnya, tapi mungkin masalah water manajemennya yang mungkin berada perakarannya dalam kondisi yang ini. Karena dia mesti di tepi paritnya itu yang paling. Oh iya Pak. Yang paling parah, semakin ke dalam semakin nggak parah kan gitu. Iya Pak. Makanya yang paling belakang itu yang paling bawah dia paling rendah. Iya itu paling rendah ya menguning, apalagi gambutnya transisi dari gambut mau ke ada agak tinggi mineral, ya ini gambutnya yang mungkin menguning. Oh iya gitu. Pak. Seperti itu Pak Sawal. Baik, oke. Yang kedua monggo. Yang kedua Pak, tanaman saya itu menguning Pak. Menguning kira-kira seperti kekurangan
pupuk urea. Mm-mm. Tetapi setelah dipupuk, ya kan, dia berhasil menghijau. Mm-mm. Tapi selang beberapa lama serangan ulat itu meningkat. Itu gimana menurut Bapak? Oke. Jadi begini Mas, bahwa namanya makhluk hidup termasuk kita juga nih Pak Sawal, Iya, Pak. bahwa kita akan terpesona, terperdaya untuk lebih menikmati sesuatu yang lebih enak Pak. Oh, iya. Itu artinya bahwa ulat juga nggak goblok nih Pak Sawal. Iya. Artinya bahwa ketika kita ngomongin makhluk hidup pasti dia akan mengunyah sesuatu yang enak Pak. Jadi memang apa ya, beberapa kasus serangan ulat api akan lebih tinggi, ulat kantong akan lebih tinggi pada daerah-daerah yang pemupukannya relatif lebih rutin. Karena kemarin ada sebuah kasus tuh bahwa ini ada 2 orang memiliki ladang bersebelahan, ternyata yang sebelah kok serangannya rendah, tempat kami kok tinggi nih Pak Wendy. Iya, Lah saya bilang pemupukannya bagaimana? Ya memang saya lebih hijau dan lebih rutin. Kenapa yang dia nyerang ya nyerang ke kita bukan nyerang ke mereka. Walaupun tetap akan ada populasi ulat kantong atau ulat api yang mereka menyerang mereka, tapi jumlahnya pasti akan lebih banyak ke tempat kita. Karena apa ya namanya Pak, sifat dasar makhluk hidup ya Pak. Iya, Pak. Itu. Karena kalau kita melihat apa kelapa aja lah, kelapa ini sudah kuning jarang ulatnya Pak. Oh, iya, Pak. Kalau yang hijau baru serangan ulatnya tinggi. Seperti kita itu, Pak, suka yang empuk dan mungkin rasanya mungkin lebih manis gitu ya. Betul Pak. Jadi ya apa namanya itu resiko seperti kumbang tanduk Pak. Ini kalau kita ngomongin ulat ya pasti ya, apalagi ulat pemakan daun ya. Ulat kantong, ulat api termasuk UPDGAS atau ulat pemakan daun kelapa sawit. Jangan kan gitu. Kita ngomongin kumbang tanduk saja. Serangan kumbang tanduk lebih banyak menyerang di tanaman-tanaman yang dipupuk secara rutin atau yang kurang perawatannya akan nyerang yang dipupuk rutin Mas. Iya, Pak. Karena balik lagi dia akan memakan pupus yang relatif lebih ya enak ya. Lebih enak, lebih empuk. ya gitu. Itu. Jadi memang ada faktor kesananya Pak Sawal itu. Itu sih Pak Sawal oke. Yang Kemudian Pak, apakah hama yang ada pada di kelapa sawit itu harus dibasmi seluruhnya gitu Pak? Jadi kalau kita ngomongin ini dalam bentuk ulat kali ya Pak ya, Iya. lebih spesifik. Sana aja Dok, sana aja di kursi saja. Atau sini. Nah, oke. Oh, udah gitu aja. Kalau kita ngomongin UPDGAS Pak Sawal bahwa Tampingnya mau dipakai. oh ya ambil aja di ya. Udah nggak apa-apa. Namanya vlog The Brondol itu kalau nggak ada iklannya yang ini Pak. Jadi memang yang namanya ulat pemakan daun kelapa sawit atau UPDGAS itu Pak Sawal, itu ada ulat api dan ulat kantong. Ada yang ulat api juga ada Setoraniten, kemudian ada Setotosea asigna, ada Dharmatrima, ulat kantong atau ada yang kecil-kecil ada Petoroma pendula, ada Metisa plana dan yang paling besar Mahasina corbeti. Dan juga yang paling baru nih yang kecil-kecil namanya Clania tertia Pak. Pertanyaannya sebenarnya berhubungan dengan spesies-spesies ini, di mana bahwa spesies-spesies ini adalah memiliki kemampuan memakan daun yang beragam Pak Sawal. Beragam. Artinya beragam adalah bahwa otomatis secara umum misalnya kayak kita ngomongin Pteroma pendula yang apa namanya yang bentuknya lebih kecil daripada Metisa plana, maka kita harus mengenal yang namanya ambang batas Pak. Iya. Ambang batas toleransi di mana apakah kita akan melakukan tindakan pengendalian atau tidak. Jangan sampai kita itu paranoid dengan ulat. Ketika kita memiliki tanaman kelapa sawit, ulat pelepahnya baru 2 saja kita sudah bengong-bengong mau kita semprot Pak. Ternyata bahwa ada ambang batas per spesies ini tuh ada ambang batasnya. Jadi tidak semuanya harus dimusnahkan juga tidak. Karena balik lagi bahwa kelapa sawit juga tidak terlepas dari keseimbangan alam Pak. Oh iya Pak. Jadi ada batas minimumnya. Sebagai contoh misalnya Pteroma pendula itu dengan jumlah yang lebih kecil ada yang di kategori sedang itu 7 ekor per pelepah, kategori merah 10 ekor per pelepah. Tapi kalau kita ngomongin Mahasina corbeti yang gede-gede yang makan daun sampai 400 cm persegi per individu, maka ya 3 atau 5 saja sudah harus dikendalikan Pak. Karena kecepatan makannya beda-beda nih.
Iya, Pak. Itu jadi tidak semuanya langsung di apa namanya paranoid ya. Wah, ini ulat harus segera dikendalikan ini. Ulat harus dikendalikan. Tidak Pak awal. Jadi ada ambangnya lah gitu. Iya, Pak. Dengan kata lain tingkat kerugiannya itu ya, Pak. Kalau misalkan belum dianggap merugikan, belum dikendalikan gitu, Pak. Betul. Jadi namanya ambang batas ekonomi itu adalah jumlah yang mungkin nantinya akan merusak tanaman kita ke fase merusaknya. Tapi di bawah ambang batas ekonomi juga ada faktor keseimbangan alam. Oh, iya, Pak. Jadi tidak semuanya di bumi hanguskan juga tidak kan gitu ya Mas Awal. Jadi kita ya harus aktif, harus arif dan bijaksana. Oh itu sih. Karena ada juga yang kemarin mungkin dulunya pernah serangan ulat kantong parah. Kemudian dia menurunkan ambang batas misalnya sampai 5. Baru 3 saja udah disemprot, Pak. Ya, ini Pak yang terakhir, Pak. Ya, kemarin ada teman menawari bibit bersertifikat. Ya. Ya, jadi saya masih ragu juga nih, Pak. Karena kan banyak beredar bibit yang palsu. Ya. Jadi gimana kira-kira adakah caranya untuk mengetahui bibit itu asli atau palsu? Ini bibit sudah tumbuh ya, Pak? Bukan kecambah ya? Iya, Pak. Bibit yang bibit siap tanam atau bibit yang masih tapi udah tumbuh dalam polybag ya, Pak? Iya, Pak. Kita harus luruskan dulu karena masih banyak masyarakat itu menyebut bibit itu kadang-kadang nyebut kecambah, kelapa sawit masih nyebutnya bibit, Pak. Iya. Tapi ini berarti bibit yang sudah dalam polybag ya, Pak? Iya, Pak. Jadi begini, sahabat The Brondol, kita bicara tentang bibit bersertifikat. Kita ketika membeli bibit siap tanam atau bibit dalam pre-nursery ya 3 bulan atau di main nursery, kita harus mensinkronkan antara kondisi bibit dengan DO atau delivery order dari dokumennya, Pak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa bibit ini bagus atau tidak, karena kalau kentosan yang tumbuh seragam kemudian kita tanam tumbuh bagus kemudian disandingkan yang bersertifikat, kadang-kala ya hampir sama, Pak. Bersama ya. Tidak bisa membedakan satu dengan yang lain itu dengan dijejerkan saja nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Maka kita harus harus mengecek dengan keaslian dari dokumennya, Pak Sawal. Oh, iya gitu, Pak. Ya, masalahnya satu bagi para petani. Ketika kita membeli bibit bersertifikat atau katanya bersertifikat diberikan sebuah dokumen, tahu nggak dokumen aslinya seperti apa? Itulah masalah ya, Pak. Karena kemarin kita sini di kota kita tercinta itu Bagan Batu, ada yang nelpon saya, Pak Pendi, orang ini mau jual bibit Sokvin, DP Sokvin. Seberapa banyak? Ada 2.300 batang, Pak. Sementara saya tanya, Sokvinnya jenisnya apa? Biasanya kalau dia bibit orangnya tidak begitu ngeh, dia nggak akan tahu. Sokvin itu mengeluarkan 3 ya. Yang salah satunya adalah yang tahan Ganoderma, tapi yang kedua yang secara umum ada Sokvindo Lame, ada Sokvindo yang ngambil nih. Ketika saya tanya bingung nih, Sokvindo jenisnya apa? Oke, mungkin sudah bingung, udah tanda-tanda yang pertama nih. Dia juga nggak tahu varietasnya dari jenisnya apa. Taunya Sokvin. Setelah itu tak tanya lagi bahwa kita misalnya ditanya ini asli atau tidak dalam sebuah individu, itu nggak bisa, Pak. Iya, Pak. Kadang-kadang orang ini asli nih, bibit asli nih, tapi kan kita nggak tahu kalau nggak tahu dokumennya. Iya, Pak. Misalnya ke Pendi operasi plastik tuh, Pak ya, matanya sipit jadi putih. Aku bilang bahwa saya adalah ras Chinese mungkin, Pak. Mungkin, Pak. Tapi kan secara dokumen nggak mungkin bohong. Bapakku Jawa dari buku Jawa, Pak. Iya, Pak. Iya kan, Pak? Iya, Itu artinya dokumen adalah sebagai penunggung keabsahan legalitas dari sebuah bibit yang kita mau beli, apalagi bibit-bibit siap tanam. Oh, iya, Pak. Makanya bagi sahabat The Brondol semuanya yang masih ragu-ragu ini asli atau palsu, Pak Pendi segera WA The Brondol untuk memastikan ini asli atau palsu. Karena banyak juga yang beredar ada PPKS ataupun yang lainnya, ada lonsum dan sebagainya yang sertifikatnya itu palsu. Dan masyarakat pasti membelinya karena masyarakat tidak tahu bibit yang bersertifikat ini sertifikatnya asli itu kayak apa itu nggak tahu gitu loh, Mas Awal. Oh, iya, Pak. Tahu-tahu bahwa
Lah satu lagi nih, satu lagi ciri khas yang paling sering ditemukan sekarang adalah ketika DO-nya ada materainya itu sudah palsu, Pak. Tuh. Malah kebalikan dari masyarakat, ketika masyarakat disodori dengan delivery order yang dia ada materainya malah seneng. Wah, ini asli, ini legal nih, ada materainya. Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Tapi sebenarnya delivery order itu malah justru tidak ada materainya itu nggak ada. Jadi kan ibaratnya, Pak, kalau materai itu ada kekuatan hukumnya gitu, Pak. Lah pertanyaan, kalau kekuatan hukum kita mau kepada siapa? Mau sampai dengan hari ini bibit yang abal-abal juga banyak. Ya maksudnya kan, Pak, itulah mungkin jaminan gitu kan. Betul. Dan ini memang apa adanya, Pak Sawal, izin Pak Sawal. Ya. Sebuah harapan besar kepada pemerintahan yang baru nanti, Kementerian Pertanian, adalah bagaimana memberikan sebuah jaminan kepada para petani kelapa sawit untuk mendapatkan bibit aslinya. Walaupun hari ini mungkin relatif lebih mudah mendapatkan bibit bersertifikat, tapi yang abal-abal itu banyak itu, Pak. Pak calon menteri, salam hormat, itu PR kita untuk membasmi bibit abal-abal, nangudzubillah banyaknya, Pak Sawal. Iya, Pak. Saya setuju, Pak. Di sini mungkin banyak juga kan, Pak Sawal? Sangat banyak, Pak. Iya, wong artinya bahwa ya apa namanya, ya mungkin sebuah bisnis membohongi manusia masih menguntungkan, ya dia akan berjalan ini. Ya itu tugas The Brondol untuk meluruskan hal itu, Pak. Iya, Pak. Mungkin banyak masyarakat tergiur dengan harga yang murah gitu. Iya, makanya bayangkan sahabat The Brondol, kita UKK apa namanya, UKK ujian kompetensi kejuruan ya, Pak. SMK Pertanian aja kini mau untuk berbudidaya kelapa sawit yang benar itu, maka kita datangkan langsung nih kan, Pak Sawal. Iya. Supaya bahwa para siswa juga tahu ini. Nih, tak datangin untuk kita menanam kecambah DP Sain langsung untuk para siswanya. Supaya kita memberikan sebuah edukasi yang kafah kepada mereka bahwa sudah saatnya kita beralih ke apa namanya, ke dunia bibit yang bersertifikat. Itu sih yang dapat saya jawab nih, Pak. Oh, oke, Pak. Ada lagi, Pak Sawal? Cukup lagi. Cukup dulu ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Sawal atas apa namanya, ngobrol bebasnya ini sambil kita ngawasi anak-anak magang di sana yang sedang menjalankan praktek. Sebentar lagi kita nilai ini, Pak Sawal. Oh, oke, Pak. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol, dan jangan lupa bagi sahabat-sahabat The Brondol yang masih mengatakan bahwa mendapatkan bibit bersertifikat susah, salah. Apalagi kalau DP Sain, tinggal WA The Brondol, tak ajari cara mendapatkannya sesuai dengan harga balai yang sudah sudah ditentukan oleh balai benihnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu, Pak Sawal. Ya, sehat selalu. Oke, terima kasih dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.